anak-anak atau ya orang masa muda atau kecilnya yang memiliki pengalaman keterkaitan dengan agama, entah masjid, musola, remas, gitu ya, itu nanti di dewasanya itu masih akan terpatri ya. Suatu saat kesadaran dia akan kembali kepada ingin mengulang hal-hal yang mungkin memori yang baik di waktu kecil itu. Saya kira itu. Maka Ramadan menjadi momentum penting bagaimana kita mengajak yang melibatkan anak-anak kecil kita, anak-anak yang masih kecil kita untuk ya bersama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman semua di Ramadan kali ini? Semoga sehat selalu. Kembali di Muhammadiyah Channel Salatiga bersama saya Nanda Luda sebagai host, dan di samping saya ada Bapak Marijo MPD selaku Pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah Salatiga. Selamat bergabung Bapak. Alhamdulillah, selamat bergabung. Nah, kali ini langsung saja kita berdua akan membahas mengenai bagaimana peran orang tua terhadap pendidikan karakter anak selama Ramadan kali ini. Bapak. Yang pertama, Bapak, menurut Bapak apa makna Ramadan dalam pendidikan keluarga, khususnya bagi anak-anak kita? Baik, bagi saya kebetulan anak saya 4 ya, masih kecil-kecil di usia pendidikan. Momen Ramadan ini menjadi momen istimewa untuk mengenalkan bagaimana sebuah keluarga secara bersama-sama ini taat, patuh, dan kondisi gembira dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, menurut saya Ramadan, puasa itu ibadah yang tidak singkat, ibadah yang komprehensif, ibadah yang waktunya itu hampir 24 jam, yaitu isinya ibadah. Jadi momentum yang istimewa bagi saya bertemu dengan Ramadan sekaligus menjadi bulan untuk melakukan tarbiyah atau pendidikan. Maka ada yang menyebut bahwa Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan ya, bulan pengajaran, bulan dalam rangka kita mengawal, mengarahkan, menjaga anak-anak kita yang sebenarnya mereka itu sudah memiliki potensi-potensi ketaatan, potensi-potensi tunduk, potensi-potensi tawadhu yang memang sudah disemaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada anak-anak atau generasi kita itu. Sehingga kalau ditanya apa makna Ramadan untuk pendidikan keluarga utamanya, itu sesuatu yang menurut saya istimewa, momentum penting untuk kita bersama-sama keluarga, ayah, bunda, dan seluruh anggota keluarga untuk menanamkan secara bersama-sama bagaimana mendekatkan anak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah puasa Ramadan. Masya Allah. Nah, tadi kan mengenai ini pendidikan karakter kepada anak selama Ramadan ya Bapak. Bagi kami yang mungkin menjadi bapak-bapak yang masih muda untuk anak-anak kecil nih. Nah, bagaimana konsep sederhana kita sebagai orang tua untuk mendidik anak selama Ramadan kali ini, seperti itu? Baik, konsepnya menurut saya pendidikan di bulan Ramadan bagi orang tua yang jelas pendidikan dengan keteladanan ya, sebagaimana keteladanan itu metode yang utama yang diterapkan oleh Rasulullah yang dicantumkan di dalam Al-Quran bahwa beliau adalah sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswah dan qudwah gitu.
ya mengajak, ya kemudian memberi contoh hidup langsung. Misalnya begini, ketika Ramadan anak-anak kita dalam rangka mengajari puasa itu kita sudah harus libatkan berapapun umurnya, berapapun usianya, kematangan sesuai dengan usianya itu sudah mulai kita ajak sesuai dengan kekuatannya. Misalnya begini, meskipun anak saya baru 3 tahun, yang satu ya 4 tahun, belum tahu apa-apa tentang dan pasti itu belum kuat dan juga memang belum itu ya terkena hukum dari perintah puasa, tetapi sebagai sebuah momentum untuk pendidikan itu sudah mulai kita libatkan. Apa misalnya ya misalnya sekedar bangun sahur itu ikut makan sahur, atau nanti menjelang buka puasa ya kalau biasanya makan di luar bulan Ramadan puasa itu kan makannya sendiri-sendiri ya, ada yang udah makan dulu, tetapi kalau ini nanti selama Ramadan mereka bersama-sama diajak menyiapkan berbuka ya, sehingga itu sudah secara rutinitas kegiatan seolah-olah sudah kita ikut sertakan di dalam kita Ramadan. Dan juga misalnya kita ajak mengikuti tarawih ya, meskipun nanti di tarawih pun anak seusia ya 4-3 tahun itu paling ikut isya ya, salat isya saja sudah cukup bagus ya gitu. Tapi sejak kecil itu kita libatkan nah, pendidikan inilah yang diteladani oleh Rasulullah, selalu menjadi selain memerintah ya mengajak, tapi juga menjadi model utama yang melakukan terlebih dahulu. Tentunya itu tadi kita ajak puasa, kita ajak berbuka, kita ajak sahur, kita ajak tarawih. Itu kalau tidak ya orang tuanya terlebih dahulu ngikuti, orang tuanya ya aktif rajin, tentu ya anak juga tidak akan tumbuh aktifnya, rajinnya, semangatnya. Jadi begitulah yang berusaha kami juga menerapkan itu Mas Nada. Baik, tadi kan kita mengenai ibadah puasa secara konsep tadi ya Bapak. Kalau seterusnya ini ketika kita sebagai orang tua itu kan mungkin kalau anak yang masih terlalu kecil itu kan kalau untuk menerapkan puasa kan sangat sulit gitu. Yeah. Nah, bagaimana mungkin hal-hal kecil seperti contoh bagaimana menerapkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari selama mungkin Ramadan, atau dari tadi kan ada dari cara bangun tidur, ikut puasa. Nah, mungkin kalau kalangan orang sekarang bagaimana mereka bisa menghormati orang tua dengan baik, atau mungkin menghormati sesama teman yang tidak menjadi timbul bullying dan sebagainya seperti itu Bapak. Ya baik. Nilai-nilai pendidikan di dalam puasa ini banyak sekali ya. Tentu sebagai yang pertama itu kita ajak dengan melaksanakan puasa, kita mengajari anak itu taat. Pertama adalah taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini adalah sebuah perintah, nah itu sebuah kewajiban ya, tentu diawali dari kewajiban hingga nanti kalau sudah mengerti tentang manfaat puasa, bahwa kita yang butuh puasa itu nanti akan timbul semangat tersebut dari diri. Yang pertama dengan kita ajak ya mengikuti itu, mengajari di anak-anak kita untuk taat kepada perintah Allah, itu yang utama. Berikutnya dengan adanya itu ya kita ajak berpuasa tujuannya meningkatkan ketakwaan ya, bahwa takwa itu kan suatu sikap yang kita itu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, perilaku apa yang kita lakukan. Anak-anak sudah mulai kita ajarkan itu. Seperti halnya saat puasa, meskipun kita bisa
makan itu sembunyi-sembunyi. Kita masuk ke kamar bisa makan, kita di dapur sendiri minum. Itu kalau sudah jadi sejak kecil sudah kita ajari, dimanapun kita merasa kita diawasi oleh Allah, sehingga akan tertanam pada anak-anak kita. Dimanapun kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus sikap yang berikutnya, misalnya kita ajari disiplin. Orang berpuasa itu sangat erat dengan sikap disiplin. Diawali dari apa? Dari cara makannya, dari waktu makan ya. Yang biasanya makannya mungkin tanpa batas, ya, kemudian makannya sewaktu-waktu. Dari cara makan saja kita ketika ya tanda imsak lah, tanda untuk segera berhenti itu tiba, kita sudah mulai jauhkan makanan. Sama ketika berbuka, meskipun makanan sudah tersedia, makan menu-menu enak sudah di depan mata, tapi kalau belum ya tanda ibaratnya peluit boleh makan itu dibunyikan atau azan maghrib berkumandang, kan belum ada yang berani menyentuh, berani makan. Itu satu meja atau satu keluarga ngumpul, semuanya taat dengan ya tanda atau azan maghrib yang bertanda bahwa itu telah waktu boleh berbuka. Itu belajar tentang kedisiplinan gitu. Kemudian tadi ada Mas Nanda tanya, apa kaitannya dengan kedua orang tua misalnya? Bagaimana mengajari puasa dengan terima kasih kepada orang tua, gitu ya. Jadi begini, selama ini mungkin ya anak masih abai, tidak memperhatikan dari mana makanannya didapat, siapa yang menyiapkan. Ya, ketika puasa itu kan, ketika lapar itu kan menanti-nanti makanan tersebut. Melihat ibunya, ternyata saat sore itu ibunya sudah sibuk menyiapkan menu berbuka yang enak, yang lezat, ya, makan mondar-mandir sejak siang sudah belanja. Anak-anak baru sadar, ternyata kalau aku makan, ya, aku mendapatkan makanan-makanan yang enak, itu ada usaha orang tua yang luar biasa, harus waktunya, tenaganya, uangnya itu. Sama juga ketika sahur, kita belum bangun, anak-anak belum bangun, orang tua lebih terdahulu bangun dan memasak. Sehingga di situ anak-anak diajarkan, terima kasih orang tua yang telah menyiapkan makanan, yang selalu menyediakan minuman, ya begitu. Dan tentunya sekaligus itu menjadi pembelajaran bagi anak-anak. Mungkin selama ini mungkin di luar puasa anak kan kadang-kadang abai ya terhadap makanan. Makanan masih pilih-pilih. Tapi ketika puasa coba, ketika lapar, apapun makanannya ya, mungkin tidak begitu enak atau tetap itu akan dimakan dengan lahapnya ketika azan maghrib telah tiba. Nah, itu juga mengajarkan tentang rasa syukur. Diajak kemudian dari mana rezeki tersebut didapat, ya, Allah lah yang memberi rezeki, dan lantarannya adalah kedua orang tua yang telah bekerja, orang tua mencari nafkah, bahkan orang tua yang menyajikan utama ibunya. Jadi mungkin begitu ya yang bisa kita ambil pembelajaran dari setiap kegiatan aktivitas selama kita di lingkup keluarga, ya, di lingkup keluarga bersama anak-anak kita, mungkin suami istri dan keluarga yang lainnya. Mungkin pertanyaan terakhir nih, tadi kan setelah selesai mengenai bagaimana kita mendidik anak di dalam keluarga, bagaimana menanamkan karakter-karakter akhlak Nabi di dalam keluarga. Nah, bagi kita mungkin orang tua yang masih baru nih, bagaimana kita melihat indikator
wah anak ini udah berhasil kita didik sesuai dengan akhlak Rasulullah, Ya. atau mungkin wah ini sholatnya udah bagus, puasanya mungkin udah sampai beduk nih kan lumayan dan sebagainya. Apa sih indikator mungkin bagi kita orang tua yang masih muda ini melihat wah ini anak kita berhasil dididik selama Ramadan seperti itu? Ya, tentu pendidikan itu sepanjang masa, ya tidak ada berhentinya. Kemudian sebagai orang tua itu harus selalu memberikan contoh keteladanan, yaitu kemudian indikator-indikator ya tentu tidak 100% misalnya ya. Indikator itu harus tercapai ketika Ramadan itu usai. Kemudian. Tetapi paling tidak dengan tadi ya pembiasaan-pembiasaan itu akan muncul, akan tertanam dan berkesinambungan ya, continue, istiqomah lah istilahnya orang dewasa. Tapi kepada anak ya makanya nanti ketika di bulan Ramadan kebiasaan disiplin, kemudian sholatnya tentunya lebih rajin, kemudian ya rasa terima kasih, menghargai, ada makanan, bersyukur, dan yang paling penting itu dimanapun menjadi manusia-manusia yang muraqabah gitu ya, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kalau merasa diawasi dimanapun anak-anak kita, dimanapun peserta didik kita, dia akan menjaga perilaku, ucapan, karakternya. Itu karena kan selalu dan inilah capaian tertinggi. Maka arti sebuah takwa ya, takwa itu kan berhati-hati, takwa itu ya selalu merasa diawasi, sehingga itulah nanti menuntun perilaku-perilaku kita yang awalnya kurang baik menjadi baik di segala hal, ya, perilakunya baik, kemudian ibadah. Tapi juga itu tadi ya, karena anak-anak ya masih anak-anak itu masih tentatif, tentu untuk berkelanjutan, berkesinambungan itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang tua ya dalam berkelanjutan dalam meneladani, berkelanjutan dalam mengajak anak, membersamai anak gitu ya, ketika beribadah, ketika termasuk makan tadi. Nah, sederhana kan. Di era sekarang itu kalau mungkin tidak di Ramadan itu kan jarang waktunya makan bersama-sama ya, betul. gitu. Sekedar nunggu makanan bareng-bareng ya, biasanya makanan yang menunggu ya di meja. Kita datangnya tidak bareng-bareng, tapi kalau Ramadan biasanya kita sudah bareng-bareng, makanan disediakan bareng-bareng, ya gitulah. Saya kira lebih terjalin erat lagi di lingkungan keluarga, ya gitu Mas. Oke, baik, mungkin itu Bapak episode kali ini mengenai bagaimana kita sebagai orang tua mendidik karakter anak sejak dini selama bulan Ramadan ini. Semoga dan kedepannya bisa terus menerus untuk bisa mendidik. Utamanya kan seperti kita itu masih ya, keluarga muda, ya, betul. Anak-anak yang masih kecil itu masih mereka butuh teladan, ya, butuh kebersamaan kita betul. dalam setiap hal. Sekedar makan, sekedar membentuk rasa disiplin, kemudian mereka semangat beribadah. Ya, makanya itu tadi kita ajak sesuatu yang menyenangkan aja kan. Puasa itu kan banyak hal juga yang menyenangkan ya, misalnya menyiapkan makan bareng-bareng, pilih menu yang disukai, ya, nanti malam diajak tarawih, nunggu jaburan, gitu. Itu dalam hal langkah-langkah kecil yang mungkin juga menggembirakan ya, menggembirakan anak-anak kita. Karena menurut Profesor Zaki Derajat, anak-anak atau ya orang masa muda atau kecilnya yang memiliki pengalaman keterkaitan dengan agama, entah masjid, musola, remas, gitu ya, itu nanti di dewasanya itu masih akan terpatri ya. Suatu saat kesadaran dia akan kembali kepada ingin mengulang hal-hal yang mungkin memori yang baik di waktu kecil itu. Saya kira itu. Maka Ramadan menjadi momentum penting bagaimana kita mengajak yang melibatkan anak-anak kecil kita, anak-anak yang masih kecil kita
untuk ya bersama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Marijo juga Sama-sama, yang Mas sudah Dara. membersamai kami di episode podcast Ramadan kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan pencerahan, apalagi untuk orang-orang tua yang masih mempunyai anak kecil atau mungkin baru mulai menjadi orang tua. Atau lagi nambah si kecil Wah, nanti. Masya Allah. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Kita kembali ke episode yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.